Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Wirandara Pinky dari kelas 12 IIS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 yaitu bab 5 yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Reformasi. Masa akhir Orde Baru. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai suatu prestasi bagi bangsa Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik berkepanjangan. Berbagai krisis pada masa Orde Baru yaitu krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Secara de jure, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Dengan keadaan seperti itu, mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakkepercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Gerakan reformasi selain menuntut dilakukannya reformasi total di segala bidang, juga menuntut agar dilakukannya pemburuan terhadap 5 paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan. B. Krisis ekonomi dan moneter. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Sejak tahun 1990-an, perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi. Pada pertengahan 1991, krisis moneter terjadi di beberapa Asia Tenggara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh pelaku. Untuk mengatasi krisis moneter, pemerintah meminta bantuan dana pembangunan dari institusi internasional. C. Krisis sosial. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi, baik di jajaran pemerintahan maupun di tingkat pergerakan rakyat dan mahasiswa. Suhu politik yang semakin memanas ini menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di masyarakat. Ada 2 jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukung Soeharto atau menuntut Soeharto turun dari jabatan kepresidenan. Krisis sosial horizontal di Indonesia juga mengalami titik puncak. Kondisi masyarakat yang sangat sulit ditambah angka pengangguran yang tinggi menyebabkan berbagai benturan sosial. D. Krisis hukum. Banyak ketidakadilan terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti pada kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Sejak adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat Indonesia menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat menundukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. D. Krisis kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Para mahasiswa semakin gencar berdemokrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 9 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta, aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 9 mahasiswa Trisakti. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah susunan tatahan peri kehidupan lama diganti dengan tatahan peri kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Hasil dari reformasi baru dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan. Menurutnya pamos pemerintahan Orde Baru,
telah dimulai sejak adanya perjanjian pemberian dana bantuan IMF pada tahun 1997. Dengan situasi politik dan kondisi ekonomi yang tidak terkendali, rakyat Indonesia semakin kritis dan menyatakan pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. A. Pembentukan Kabinet Reformasi atau Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. B. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. 6 bulan setelah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, diadakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10 sampai 15 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberasi politik. Dengan tekanan massa terus-menerus di luar gedung MPR, maka pada tanggal 13 November 1998, Sidang Istimewa MPR ditutup. C. Kabinet Reformasi Bidang Politik. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, menonjolnya pendekatan rensensif, serta nilai-nilai dan hak asasi manusia. D. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. Dalam rangka persiapan pemilu, B.J. Habibie mencabut Undang-Undang Pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru. Dan sebagai gantinya, ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 1999. E. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September tahun 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. F. Reformasi di bidang ekonomi. Tujuan utama reformasi ekonomi adalah merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, memperkuat hasil sektor ekonomi, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. G. Reformasi di bidang hukum. Target reformasi hukum yaitu substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober 1999, melalui sidang umum, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Rakyat Indonesia yang keempat untuk masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Pada tanggal 9 Agustus 2001, setelah menjabat sebagai presiden, Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 12 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden Rakyat Indonesia yang ke-6 untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.